Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam Renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Mari luangkan waktu saudara selama 30 menit ke depan untuk mendengarkan siraman khotbah pagi dan saat teduh bersama kami tim Diakonia Saudara Rohani. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah Bapa yang ajaib dan perkasa. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Baik. Allah yang kami kenal melalui Yesus Kristus penyelamat kami. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman, sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan sediakan untuk kami. Berkati kami yang ada di sini Tuhan. Berkati semua orang yang kami cintai. Berkati semua orang di sekitar kami, agar kami menerima yang terbaik. Tuhan, kami mau berdoa untuk sahabat, keluarga, dan rekan kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, Tuhan berkenan untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dirinya. Berkati juga obat yang dikonsumsi, dokter, perawat, serta keluarga yang mendampingi, biar mereka bisa menjalankan perannya dengan baik, dan saudara kami bisa sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala. Pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas, kami akan bekerja, dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami dan jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap hari. Terima kasih karena telah membolehkan kami untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini, menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Ajar kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupan kami. Demikian permohonan singkat kami saat ini. Hadirlah Tuhan di dalam ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat pendengar saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab Galatia 5 ayat 13 sampai dengan ayat 18. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, supaya jangan kamu saling membinasakan. Hidup menurut daging atau roh maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ayat renungan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Galatia 5 ayat 13 sampai dengan ayat 18. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Mari kita mulai renungan pagi kita. Kata-kata bijak yang dapat kita petik adalah, hati yang melayani. Renungan kita pada hari ini ditulis dan disusun oleh Bill Crowder.
Mari kita mulai kisah inspiratif. Ketika Paman Emori meninggal dunia, banyak orang dari beragam kalangan memberikan penghormatan terakhir kepadanya. Semua penghormatan itu memiliki kesamaan. Mereka menghargai Emori yang telah menunjukkan kasihnya kepada Allah dengan melayani sesama. Sikap itu paling jelas terlihat selama masa dinasnya dalam Perang Dunia II. Di sana, ia bertugas sebagai tenaga medis yang tidak menyandang senjata. Ia tidak hanya menerima penghargaan militer atas keberaniannya, tetapi juga dikenang karena pengabdiannya yang penuh kasih, baik selama maupun sesudah perang. Sikap Emori yang tidak mementingkan diri sendiri menjadi contoh nyata dari tantangan Paulus kepada jemaat di Galatia. Ia menulis, "Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Namun, bagaimana caranya? Sebagai orang berdosa, kita memiliki kecenderungan untuk lebih mementingkan diri sendiri daripada orang lain. Jadi, dari mana datangnya sifat yang tidak mementingkan diri sendiri itu?" Di Filipi 2 ayat 5 berkata, Paulus memberikan dorongan, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus." Paulus menjelaskan bahwa kerelaan Kristus untuk mati di kayu salib adalah karena kasih-Nya yang besar bagi kita. Hanya oleh karya Roh Kudus yang menghasilkan pikiran Kristus dalam diri kita akan dikuduskan dan dimampukan untuk berkorban bagi orang lain, sikap yang mencerminkan pengorbanan Yesus yang terbesar dengan menyerahkan dirinya untuk kita. Kiranya kita rela berserah kepada karya Roh Kudus dalam diri kita. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Kapan seseorang pernah melayani Anda dengan mengorbankan kepentingannya sendiri? Bagaimana Anda dapat lebih sungguh melayani orang lain? Mungkin dimulai dari keluarga Anda sendiri. Hal ini patut kamu ketahui dan menambah wawasan kamu. Dipimpin oleh Roh Kudus berarti memiliki kemerdekaan yang bertanggung jawab. Galatia 5 ayat 13 menyatakan, "Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih." Kita memiliki kemerdekaan dalam Kristus, tetapi bukan kemerdekaan untuk memuaskan diri sendiri dengan mengorbankan orang lain. Yang kita miliki adalah kemerdekaan untuk tidak diperbudak oleh hasrat diri dan kebebasan untuk rela mempedulikan orang lain. Kontradiksinya terdapat di ayat 16. "Hiduplah oleh roh," atau menuruti keinginan daging. Di ayat 17, kita melihat pertentangan yang sesungguhnya, sebab keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Roh Kudus memampukan kita untuk dapat mengalahkan kedagingan dan untuk melakukan apa yang menyenangkan Allah dan bukan diri sendiri. Jangan menyalahgunakan kemerdekaan. Galatia 5 ayat 13 berkata, "Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih." Pernyataan tersebut berasal dari surat Paulus kepada jemaat di Galatia dalam Perjanjian Baru dalam Alkitab Kristen. Surat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat di wilayah Galatia pada abad pertama Masehi. Latar belakang tulisan ini adalah respons Paulus terhadap ajaran-ajaran salah yang muncul di antara jemaat-jemaat tersebut. Dalam Galatia 5 ayat 13 berkata, Paulus mengingatkan para pembaca bahwa mereka telah dipanggil untuk merdeka. Di sini, merdeka merujuk pada pembebasan dari hukum Taurat yang mengikat yang menjadi titik sentral ajaran Paulus. Paulus mengajarkan bahwa kehidupan Kristen tidak didasarkan pada pemenuhan hukum Taurat, tetapi pada iman kepada Yesus Kristus. Namun,
Paulus juga memberikan peringatan penting kepada jemaat-jemaat tersebut. Ia mengingatkan bahwa meskipun mereka telah merdeka dari keterikatan hukum Taurat, mereka tidak boleh menggunakan kemerdekaan mereka sebagai alasan untuk hidup dalam dosa. Dalam konteks ini, dosa mengacu pada tindakan atau perilaku yang melanggar kehendak Allah. Sebaliknya, Paulus menyerukan agar mereka melayani satu sama lain dengan kasih. Ini menggarisbawahi pentingnya menjaga hubungan sosial yang sehat dan saling melayani dalam kasih sesama umat Kristen. Paulus mengajarkan bahwa kebebasan Kristen bukanlah kesempatan untuk melakukan keinginan daging, tetapi untuk mengasihi dan melayani sesama dengan belas kasihan. Dalam konteks surat kepada jemaat-jemaat di Galatia, pernyataan ini mungkin merupakan respons Paulus terhadap para pengajar palsu yang mengajarkan ajaran yang mengikat dan menekankan pemenuhan hukum Taurat sebagai syarat keselamatan. Paulus menekankan bahwa pembebasan yang sejati terletak dalam iman kepada Kristus dan dilandasi oleh kasih. Pesan Paulus dalam Galatia 5 ayat 13 mengingatkan para pembaca agar tidak menyalahgunakan kemerdekaan mereka dalam Kristus, tetapi untuk hidup dalam kasih dan melayani sesama dengan penuh kasih. Tujuan penulis kitab Galatia, yaitu Rasul Paulus, dalam menyatakan pernyataan tersebut adalah untuk memberikan pemahaman yang benar tentang kebebasan Kristen. Paulus ingin menjelaskan bahwa kebebasan yang diberikan melalui iman kepada Kristus tidak berarti bahwa orang-orang Kristen boleh hidup dalam dosa atau menyalahgunakan kemerdekaan mereka. Pernyataan ini ditujukan untuk menghadapi situasi di mana ada pengajaran yang keliru di antara jemaat-jemaat di Galatia yang menekankan pemenuhan hukum Taurat sebagai syarat utama keselamatan. Paulus berusaha memperbaiki persepsi tersebut dan mengajarkan bahwa pembebasan yang sejati terletak dalam iman kepada Kristus dan dijalankan melalui kasih. Dalam Galatia 5 ayat 13 berkata, Paulus mengingatkan para pembaca bahwa mereka dipanggil untuk merdeka, bukan hanya dari hukum Taurat, tetapi juga dari kuasa dosa. Namun, Paulus menegaskan bahwa kebebasan ini bukanlah kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan panggilan untuk melayani dan saling mengasihi. Ia menekankan pentingnya menjaga hubungan sosial yang sehat dan melayani sesama dengan kasih, sebagai bukti dari iman yang hidup. Jadi, tujuan dari pernyataan Paulus ini adalah untuk mengingatkan umat Kristen di Galatia dan juga bagi pembaca saat itu dan sekarang agar tidak menyalahgunakan kemerdekaan mereka dalam Kristus, tetapi menggunakannya untuk hidup yang benar dan saling melayani dengan kasih. Hal ini menegaskan pentingnya kasih sebagai buah roh dan cara praktis untuk menjalani kebebasan Kristen dengan bertanggung jawab. Pernyataan penulis kitab Galatia dalam Galatia 5 ayat 13 mengandung beberapa hal yang perlu direnungkan, yakni: pertama, panggilan untuk merdeka. Penulis mengingatkan kita bahwa sebagai orang percaya, kita telah dipanggil untuk hidup dalam kebebasan melalui iman kepada Kristus. Kebebasan ini mengacu pada pembebasan dari hukum Taurat yang mengikat dan kuasa dosa yang mengendalikan kita sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa iman kita kepada Kristus memberikan kebebasan spiritual yang penting. Kedua, menjaga dari penyalahgunaan kemerdekaan. Penulis memberikan peringatan agar kita tidak menyalahgunakan kemerdekaan kita sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Kemerdekaan yang kita miliki dalam Kristus tidak boleh dijadikan pembenaran untuk melakukan perbuatan dosa atau mengikuti keinginan daging kita yang jahat. Hal ini menuntut kita untuk hidup dengan bertanggung jawab dan mengekang keinginan daging kita. Ketiga, pelayanan dan kasih. Penulis mengingatkan kita untuk saling melayani dan mengasihi sesama umat Kristen. Sebagai orang yang hidup dalam kebebasan Kristus, tugas kita bukanlah mengutamakan diri sendiri atau mempergunakan kemerdekaan kita untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk melayani dan memberikan kasih kepada sesama.
Pelayanan dan kasih ini merupakan tanda nyata dari iman yang hidup dalam kebebasan. Pernyataan ini menegaskan bahwa kebebasan Kristen tidak boleh disalahgunakan atau direduksi menjadi kebebasan untuk berbuat dosa. Sebaliknya, kebebasan ini harus dijalani dalam tanggung jawab dan diarahkan oleh kasih dalam pelayanan kepada sesama. Karena itu, renungan hari ini mengajak kita untuk merefleksikan bagaimana kita menggunakan kebebasan kita dalam Kristus dan bagaimana kita dapat melayani dan mengasihi orang lain secara nyata. Kemerdekaan Kristen, Galatia 5 ayat 13 berkata, "Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih." Merdeka berarti bebas dari belenggu. Merdeka berarti juga tidak ada tekanan dari pihak manapun. Dalam nas hari ini Paulus mengatakan bahwa orang-orang yang menerima Kristus telah merdeka. Merdeka dari apa? Pertama, penjajahan yang sangat tragis adalah penjajahan ideologi yang dilakukan oleh penguasa waktu itu dengan memakai dalih agama. Injil dianggap sebuah ajaran baru yang sesat, sebagaimana kita saat ini sangat menutup diri terhadap ajaran baru. Demikian juga penolakan terhadap kabar baik itu di jemaat Galatia. Kita harus merdeka dari ideologi yang mengakibatkan penderitaan umat manusia. Tuhan Yesus mengatakan, "Marilah padaku yang letih lesu." Kedua, penjajahan fisik, perbudakan dan perdagangan manusia. Perbudakan harus dilawan. Manusia harus dihargai karena memiliki hak dan kewajiban yang sama. Penjajahan pada abad sampai 19 adalah penjajahan kolosal antar negara atau bangsa. Kemerdekaan beberapa bangsa dari tangan penjajah diartikan sebagai kemenangan umat manusia. Ketiga, penjajahan berpikir sering terjadi di beberapa negara. Misalnya masih dilarang berpikir bebas. Seperti di Indonesia beberapa buku dibrandel karena dianggap mengganggu privasi orang yang lain. Padahal, kebebasan berpikir adalah wujud dari misi Tuhan melalui Yesus Kristus. Kemerdekaan orang Kristen bukanlah hasil usaha manusia, melainkan anugerah dan pemberian Tuhan. Allah yang memanggil kita untuk dimerdekakan. Kemerdekaan orang Kristen tentu bukan merdeka dari penjajahan seperti yang dialami oleh bangsa kita. Jika Indonesia 3,5 abad dijajah oleh Belanda, diperbudak dan juga dijadikan orang-orang kerja paksa. Kemerdekaan orang Kristen adalah secara rohani. Kita dimerdekakan oleh Kristus dari perbudakan dosa atau dari perhambaan dosa. Alkitab menjelaskan bahwa Allah memanggil kita untuk merdeka. Kita dimerdekakan bukan karena kita melakukan sesuatu, melainkan karena anugerah dan pemberian Tuhan. Ini berarti bahwa kehidupan kita menjadi kehidupan yang bebas dari pengaruh-pengaruh dosa dan juga kedagingan. Karya Allah untuk memerdekakan kita dikerjakannya ketika Ia menyerahkan dirinya menjadi tebusan atas dosa-dosa kita. Di kayu salib, tatkala Ia menyerahkan dirinya, semua dosa dan pelanggaran kita telah diselesaikannya. Seharusnya kita anak-anak Tuhan harus mengerti hal ini dengan baik, bahwasanya, kita bukan lagi orang-orang yang tidak merdeka, kita sudah bebas, tidak ada ikatan-ikatan lagi, bahkan kita sudah merdeka. Itulah sebabnya Rasul Paulus menegaskan perkataan ini, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Allah telah membebaskan kita dari dosa dan kedagingan. Dengan demikian kita tidak lagi hidup di bawah bayang-bayang gelap rupa-rupa kedagingan. Sebaliknya, ketika kita sudah merdeka, maka hidup kita menghasilkan hal-hal yang spesial dalam diri kita. Salah satu di antaranya adalah kita menghasilkan buah-buah roh, seperti dijelaskan dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23, yakni kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri.
Hidup yang merdeka ditandai dengan lepas dari perhambaan dosa, dan menghasilkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ini berarti semakin lama kita menikmati kemerdekaan dari Tuhan, semakin banyak hal yang positif dan benar kita hasilkan dari hidup ini. Apa ciri kita dimerdekakan oleh Kristus? Pertama, kita telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya. Maksudnya bahwa tidak ada lagi kedagingan yang bekerja di antara kehidupan kita. Ini berarti dosa dan segala jenis manifestasinya tidak lagi menggerakkan atau memotori kehidupan kita. Kita mungkin masih bisa jatuh dalam dosa, tetapi bukan hidup dalam dosa. Jatuh dalam dosa menunjukkan keadaan insidentil, di mana seseorang melakukan dosa, sedangkan hidup dalam dosa memiliki pengertian bahwa dosa menggerakkan kita. Dalam semua lini kehidupan kita dimotori oleh dosa. Kita tentu sudah bebas dari dosa itu. Kedua, hidup kita dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Dalam Galatia 5 ayat 16 sampai ayat 18, jelas bahwa kehidupan yang bebas atau merdeka dari kedagingan adalah dituntun oleh Roh Kudus. Merelakan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus pertanda bahwa kita sudah lepas dari pengaruh-pengaruh dosa. Itu membuat kita menjadi pelaku kebenaran dan kehendak Tuhan. Ketika kehidupan dipimpin dan digerakkan oleh Roh Kudus, maka segala sesuatu dalam hidup ini berjalan dalam terang, kemerdekaan yang dari Kristus. Karena itu jangan lagi diperbudak oleh dosa dan kedagingan. Mari kita simak ringkasan kitab Galatia untuk menambah wawasan saudara. Galatia 1 ayat 1 dengan jelas mengidentifikasi Rasul Paulus sebagai penulis surat kepada jemaat di Galatia. Surat Galatia kemungkinan merupakan kitab perjanjian baru pertama yang ditulis, disusun segera setelah tahun 49 Masehi. Gereja-gereja di Galatia terdiri dari orang-orang Yahudi dan bukan Yahudi yang bertobat. Tujuan Paulus menulis kepada gereja-gereja ini adalah untuk meneguhkan iman mereka, khususnya mengenai pembenaran hanya karena iman, di luar perbuatan hukum Musa. Surat Galatia ditulis karena gereja-gereja di wilayah tersebut sedang menghadapi krisis teologis. Kebenaran mendasar mengenai pembenaran karena iman dan bukan karena perbuatan manusia telah ditolak oleh penganut Yudaisme orang-orang Yahudi yang legalistis dan bersikeras bahwa orang Kristen harus menaati hukum Musa. Secara khusus, penganut Yudais menekankan sunat sebagai persyaratan bagi orang bukan Yahudi yang ingin diselamatkan. Dengan kata lain, masuklah ke Yudaisme terlebih dahulu. Barulah Anda berhak menjadi seorang Kristen. Ketika Paulus mengetahui bahwa ajaran sesat ini diajarkan kepada gereja-gereja di Galatia, dia menulis sebuah surat untuk menekankan kebebasan kita di dalam Kristus dan untuk melawan penyimpangan Injil yang dipromosikan oleh penganut Yudais. Galatia 2 ayat 16 berkata, "Ketahuilah bahwa manusia dibenarkan bukan karena mentaati hukum Taurat, tetapi karena iman dalam Yesus Kristus. Demikianlah kami juga beriman dalam Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan karena beriman kepada Kristus, dan bukan karena mentaati hukum Taurat, karena dengan menaati hukum tidak ada seorang pun yang dibenarkan." Galatia 2 ayat 20 berkata, "Aku telah disalibkan bersama Kristus dan aku tidak hidup lagi. Tetapi Kristus hidup di dalam aku. Hidup yang kuhidupi di dalam tubuh, aku hidup oleh iman dalam Anak Allah, yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Galatia 3 ayat 11 berkata, "Sesungguhnya tidak seorang pun dibenarkan di hadapan Allah oleh hukum Taurat, sebab orang benar akan hidup karena iman." Galatia 4 ayat 5 dan ayat 6, untuk menebus mereka yang berada di bawah hukum Taurat, supaya kita memperoleh hak sepenuhnya karena kamu adalah anak, maka Allah mengutus Roh Putranya ke dalam hati kita, yaitu Roh yang berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Galatia 5 ayat 22-23 berkata, "Tetapi buah Roh adalah kasih, sukacita, kedamaian, kesabaran,
kebaikan, kesetiaan, kelembutan dan pengendalian diri. Tidak ada hukum yang melarang hal-hal seperti itu. Galatia 6 ayat 7 berkata, "Jangan tertipu, Allah tidak dapat dipermainkan, manusia menuai apa yang dia tabur." Fakta bahwa kita dibenarkan oleh kasih karunia melalui iman berarti kita mempunyai kebebasan rohani. Kita tidak terikat pada perintah hukum perjanjian lama. Paulus dengan tegas mengutuk siapapun yang merendahkan kasih karunia Allah dan berusaha mengubah Injil. Ia memberikan mandat kerasulannya dan menekankan bahwa kebenaran datang melalui Kristus, bukan karena perbuatan hukum Taurat. Jemaat Galatia harus berdiri teguh dalam kebebasan mereka dan tidak dijerat lagi dengan kuk perbudakan yaitu hukum Musa. Kebebasan Kristen bukanlah alasan untuk memuaskan sifat dosa seseorang. Sebaliknya, kebebasan kita adalah kesempatan untuk saling mengasihi. Kehidupan Kristen harus dijalani dengan kekuatan roh, bukan daging. Daging telah disalibkan bersama Kristus. Sebagai konsekuensinya, roh akan menghasilkan buahnya dalam kehidupan orang percaya. Pada akhirnya, persoalannya bukanlah apakah seseorang disunat, tetapi apakah ia merupakan ciptaan baru. Keselamatan adalah pekerjaan roh, dan kita harus dilahirkan kembali. Upacara keagamaan yang bersifat lahiriah seperti sunat tidak ada nilainya di alam roh. Di sepanjang surat Paulus kepada jemaat di Galatia, kasih karunia yang menyelamatkan pemberian Allah disandingkan dengan hukum Musa, yang tidak dapat menyelamatkan. Penganut agama Yahudi mendesak kembalinya hukum Musa sebagai sumber pembenaran, dan mereka merupakan kelompok yang menonjol dalam gereja mula-mula. Bahkan Petrus untuk sementara waktu terseret ke dalam jaringan penipuan mereka. Tema-tema yang menghubungkan kitab Galatia dengan perjanjian lama berpusat pada hukum lawan kasih karunia, ketidakmampuan hukum untuk membenarkan, matinya orang beriman terhadap hukum, pembenaran Abraham karena iman, hukum Taurat tidak mendatangkan keselamatan dari Allah, melainkan murkanya dan cinta sebagai pemenuhan hukum. Orang-orang percaya adalah anak-anak rohani Sarah, bukan Hagar, yaitu, kita adalah anak-anak dari perempuan merdeka, bukan anak-anak dari budak. Kita mempunyai lebih banyak persamaan dengan Ishak, anak perjanjian, dibandingkan dengan Ismail, anak hasil usaha manusia. Kitab Galatia dan Yakobus membahas dua aspek kekristenan yang saling melengkapi. Galatia menyoroti Injil kasih karunia yang menghasilkan kehidupan yang benar. Yakobus menyoroti kehidupan benar yang membuktikan iman. Tidak ada konflik. Yakobus juga menekankan kelahiran baru melalui Injil, dan Galatia menghabiskan dua bab terakhirnya dengan menerapkan doktrin sola gratia dalam kehidupan Kristen yang praktis. Salah satu tema utama kitab Galatia ditemukan dalam Galatia 3 ayat 11 berkata, "Orang benar akan hidup karena iman." Kita harus berdiri teguh dalam kebenaran ini. Kompromi apapun dengan legalisme atau perpaduan antara usaha manusia dan kasih karunia Tuhan untuk keselamatan akan mengarah pada bid'ah. Jika kita bisa diselamatkan melalui pemeliharaan hukum Taurat, maka Yesus tidak perlu mati. Mencoba menyelamatkan diri kita sendiri berarti membatalkan kasih karunia. Kita tidak hanya diselamatkan melalui iman, namun kehidupan orang yang percaya kepada Kristus hari demi hari, saat demi saat dijalani oleh dan melalui iman tersebut. Iman bukanlah sesuatu yang kita hasilkan sendiri. Iman adalah anugerah dari Allah, bukan hasil perbuatan, tetapi merupakan tanggung jawab dan sukacita kita untuk memperlihatkan iman kita, sehingga orang lain akan melihat hasil kerjanya, Kristus di dalam diri kita, dan bertumbuh dalam iman kita melalui penerapan disiplin rohani, studi Alkitab, doa, ketaatan, dan lain-lain. Yesus berkata bahwa kita akan dikenal melalui buah kehidupan kita, yang seharusnya memberikan bukti iman dalam diri kita.
Semua orang Kristen harus rajin berusaha membangun iman yang menyelamatkan di dalam diri kita sehingga hidup kita mencerminkan Kristus dan orang lain, memuliakan Bapamu yang di surga. Apa artinya melayani satu sama lain melalui kasih? Menjawab hukum kasih mengatur kehidupan Kristen, Rasul Paulus mengajarkan bahwa kita mempunyai kebebasan di dalam Kristus. Namun kita tidak mempunyai izin untuk berbuat dosa atau menuruti keinginan egois kita sendiri. Kita dipanggil untuk mengasihi orang lain sebagaimana Kristus mengasihi kita. Sebab kamu dipanggil untuk merdeka. Saudara-saudara, hanya saja jangan gunakan kebebasan ini sebagai kesempatan untuk daging, tetapi saling melayani karena kasih. Rasul Petrus menegaskan, hiduplah sebagai orang merdeka, tetapi jangan gunakan kemerdekaanmu untuk menutupi kejahatan. Hiduplah sebagai hamba Allah. Beberapa orang percaya mengambil kebebasan Kristen secara ekstrim, berpikir bahwa mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan dan hidup sesuka mereka. Yang lainnya tetap terbebani dalam perbudakan legalistik terhadap hukum. Kebebasan Kristen yang sejati berarti kita bebas dari kesalahan dosa karena pengampunan Kristus dan dari hukuman dosa karena pengorbanan Kristus di kayu salib. Kita terbebas dari tuntutan dan bahaya hukum melalui Roh Allah yang berdiam di dalam kita. Kuasa dosa atas kita dipatahkan. Paulus mendefinisikan hukum baru yang dijalani umat Kristiani dengan mengutip Imamat 19 ayat 18 berkata, sebab seluruh hukum digenapi dengan menaati satu perintah ini, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Para murid bertanya kepada Yesus, perintah mana yang terutama di dalam hukum Taurat? Hukum, jawabnya, kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ini adalah perintah pertama dan terbesar. Dan hukum kedua yang semisalnya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Seluruh kitab Taurat dan kitab Nabi berpegang pada kedua perintah ini. Kita tidak lagi menjadi budak hukum lama tentang dosa dan kematian. Namun sekarang kita bebas untuk melayani satu sama lain melalui kasih. Paulus menjelaskan, meskipun aku bebas dari semua orang dan bukan budak siapapun, aku menjadikan diriku budak semua orang untuk memenangkan lebih banyak orang. Paulus memberitahu jemaat di Roma bahwa kasih menggenapi hukum. Janganlah ada utang yang masih terutang, kecuali utang yang terus-menerus untuk saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya, ia telah menggenapi hukum. Perintah-perintah terangkum dalam satu perintah ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Cinta tidak merugikan tetangga. Oleh karena itu kasih adalah kegenapan hukum. Bagaimana kita bisa melayani satu sama lain melalui kasih? Roh Kudus memampukan kita untuk melayani satu sama lain melalui kasih. Jika kita hidup oleh Roh, Kitab Suci berkata bahwa kita tidak akan menuruti keinginan daging. Jika kita dipimpin oleh Roh, kita akan menghasilkan buah-buah Roh yang mencakup kasih, sukacita, kedamaian, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan pengendalian diri. Petrus mendesak umat Kristiani untuk menggunakan karunia-karunia yang diberikan Allah kepada mereka, untuk melayani sesama, dengan setia memelihara kasih karunia Allah dalam berbagai bentuknya. Melalui kasih, kita melayani karena kasih berupaya membangun satu sama lain dan dengan penuh kasih peduli terhadap orang lain. Yesus Kristus adalah teladan kita. Kasih-Nya yang mendorong kita untuk mengasihi sesama. Dia berkata kepada murid-muridnya, "Aku memberikan perintah baru kepadamu. Kasihilah satu sama lain. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi." Yesus hidup dan mati sebagai teladan tertinggi dari pelayanan yang rendah hati dan rela berkorban. Kristus melayani orang lain dengan mengosongkan dirinya dari kedudukannya yang mulia dan mengambil natur seorang hamba,
yang dijadikan serupa dengan manusia, dan ketika ia didapati sebagai manusia, ia merendahkan dirinya dengan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Meneladani Kristus berarti tidak mencari kebaikan diri sendiri, tetapi kebaikan orang lain. Paulus mengatakan kepada jemaat di Roma, kita semua hendaknya memperhatikan sesama kita dan hal-hal baik yang akan membangun imannya. Penerapan kebebasan rohani di dalam Kristus harus selalu diimbangi dengan keinginan kita untuk membangun dan memberi manfaat bagi rekan seiman. Paulus tidak mencari keuntungan dirinya sendiri, melainkan keuntungan orang banyak, supaya mereka diselamatkan. Ia mendesak para pembacanya untuk mengikuti petunjuknya, sebagaimana ia mengikuti petunjuk Kristus. Kebebasan Kristen berarti mati terhadap diri sendiri dan menjadi budak dalam melayani orang lain. Ini adalah salah satu paradoks kerajaan yang luar biasa. Lawan dari cinta yang mementingkan diri sendiri adalah cinta yang melayani orang lain. Jika kita sungguh-sungguh mengasihi orang lain, kita akan membantu dan menanggung beban mereka. Kami akan mencamkan tantangan Paulus. Hendaklah kamu masing-masing tidak hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi juga kepentingan orang lain. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Bapa Maha Kasih, terima kasih atas teladan sempurna dari Tuhan Yesus dan pengorbanannya bagiku. Tolonglah aku untuk memiliki sikap dan cara pikir yang Dia miliki. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.